Buat kawan-kawan yang akan melakukan budidaya ikan nila dengan sistem bioflok, sebaiknya kalian itu menonton video ini dulu sampai habis, jangan di skip, supaya kalian tahu juga apa yang akan terjadi di sistem bioflok kolam-kolam ikan nila. Karena ini sangat penting, sebaiknya jangan di skip ya, karena semua metode pemeliharaan dan faktor kegagalan akan saya simpulkan dalam durasi cuma 16 menit. Jadi silahkan disimak. Halo kawan-kawan semua, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo ya, channel yang memang khusus untuk membahas budidaya ikan nila. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penyebab kegagalan sistem bioflok pada budidaya ikan nila. Tapi sebelum saya lanjut membahas tentang topik ini, bagi teman-teman yang baru lihat channel Bang Gulo dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kita ini ya. Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian mendapat informasi tentang video-video baru yang kita share melalui channel ini. Dan juga tidak lupa saya sampaikan follow kita di Instagram @channel_banggulo. Kalian di situ bisa dapatkan hal-hal seputar budidaya ikan nila ya, baik perlengkapan atau peralatan atau probiotik atau obat-obatan lah yang kita butuhkan untuk budidaya ikan nila. Sebenarnya sistem bioflok ini sudah pernah tren ya 4 atau 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ini memang sangat digemari ya, dan berbondong-bondong orang melakukan budidaya ikan nila atau ikan lele dengan sistem bioflok. Tapi semuanya gagal sehingga tren bioflok ini akhirnya menurun gitu, karena dianggap kegagalannya terlalu tinggi. Nah, berdasarkan pengalaman saya dengan menggunakan metode bioflok selama budidaya ikan nila, saya menyimpulkan ada beberapa faktor kegagalan kenapa bioflok yang kalian lakukan itu gagal. Nah, buat kawan-kawan yang baru mulai untuk melakukan bioflok, sebaiknya kalian nonton video ini memang, karena kalian bisa mengantisipasinya kalau tahu apa faktor kegagalannya. Nah, faktor pertama menurut saya itu adalah faktor kesalahan dalam peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, tentunya sebelum memulai budidaya ikan nila dengan sistem bioflok, kalian harus mempersiapkan kolam. Satu hal yang harus diperhatikan, kolam bioflok itu hanya bisa kolam terpal sama kolam beton. Kalian nggak bisa melakukan bioflok itu di kolam tanah ya. Dan syaratnya itu kolam terpalnya atau kolam betonnya itu tidak boleh ada rembesan air atau tidak boleh bocor. Nah, kalau itu bocor berarti itu akan gagal ya, karena kalian akan sering menambahkan air. Dan tentunya untuk mengantisipasi ini, kalian harus memastikan kolam terpal kalian itu dilas dengan mesin yang bagus sehingga kualitas kolam itu lebih baik, seperti yang dilakukan tim produksi saya ini ya. Kita menggunakan sistem lasnya itu 2 kali supaya dia itu tidak bocor ya, tidak merembes. Dan ini sangat penting untuk diperhatikan. Nah, kalian mau beli kolam itu harus lihat juga dan pastikan sistem pembuangannya atau sambungan-sambungan yang ada di kolam kalian itu tidak bocor. Dan kalau di kolam beton pun seperti itu, pastikan coran semen kalian itu tidak bocor sehingga sistem bioflok kalian nanti itu tidak ada masalah. Nah, selain itu, ketika setelah selesai menginstal kolam, satu hal yang harus diperhatikan itu adalah pembuangan ya. Ketika pipa buang kalian itu kalian pasang, kalian harus pastikan bahwa pipa buang itu tidak terendam air nanti. Seperti ini ya, kelihatan kering ya yang di insert video saya ini. Jadi memang kalau itu kering, jadi kita tahu bahwa masalah itu memang berasal dari dalam kolam, bukan dari luar kolam. Itu yang harus saya pastikan. Kalau misalnya saya membangun kolam bioflok baru itu, saya pastikan pembuangan itu harus tetap kering ketika dalam posisi tidak membuang air ya. Nah, setelah kita menginstal kolam sesuai dengan kebutuhan bioflok, maka selanjutnya yang perlu kita pikirkan itu di segmen peralatan dan perlengkapan itu adalah memilih aerator yang sesuai dengan kebutuhan kolam kita. Jadi teorinya, jika aerator itu tidak sesuai dengan volume kolam, maka akibatnya itu bioflok tidak akan berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, berdasarkan pengalaman saya, idealnya memang 1 meter kubik air di dalam kolam bioflok itu membutuhkan aerator dengan output itu kurang lebih sekitar 10 liter per menit. Itu yang aman ya. Sebenarnya kalau 8 dan 7 itu pun masih masuk. Tapi untuk kalian para pemula, untuk kita-kita ini, itu cocoknya memang 10 liter per menit lah amannya. Nah, kalau untuk D4 berarti itu butuh aerator kurang lebih sekitar 100 liter per menit. Outputnya dengan tekanannya itu, untuk bisa mengaduk air di dalam kolam bioflok itu kita butuh tekanan kurang lebih sekitar 0,03 MPa. Atau lebih besar juga akan lebih bagus. Nah, saran saya jangan menggunakan aerator dengan sistem atau dengan tipe yang kompresor ya. Lebih pilih itu yang bagusnya itu yang blower.
Karena kalau yang kompresor itu bukan tidak bisa digunakan, bisa, tapi cenderung tekanannya itu memang tidak sesuai untuk kolam bioflok ya. Sekalipun tertulisnya itu tekanannya 0,04 MPa, tapi belum tentu itu kuat. Karena berdasarkan pengalaman saya, aerator kompresor itu memang sekalipun dia 70 liter per menit, idealnya itu bisa turun setengah ya. Sebenarnya yang kita jadinya agak susah gitu kalau kita memilih aerator ini. Dan saya sarankan untuk aerator bioflok itu memang menggunakan blower ya. Kalaupun menggunakan kompresor, bertipe kompresor, kalian harus 2 kali lipat dari kebutuhan bioflok itu tipenya yang bisa kalian gunakan. Nah selanjutnya, setelah aerator kita pastikan benar, maka yang harus kita persiapkan itu adalah suplai listrik cadangan. Nah ketika memulai bioflok, tidak ada cerita yang namanya aerator itu stop, karena kalau stop ikannya pasti akan mati. Jadi sebelum memulai bioflok, kalian harus sudah memikirkan ini. Suplai listriknya, kalau misalnya listrik mati, kalian harus punya ya, minimal punya genset. Nah bagaimana kalau kolamnya kecil? Terus kalau kecil kan beli genset mahal gitu loh, jadi biayanya lebih besar gitu kalau kita harus beli genset. Maka dari awal kalian harus sudah pikirkan itu. Belilah aerator yang bisa AC/DC. AC/DC itu maksudnya bisa kalau mati lampu dia hidup sendiri juga dengan daya power dari baterai yang ada di dalam aeratornya. Jadi dari awal kalian sudah harus memperkirakan ini. Jika misalnya kalian memilih aerator blower biasa tidak AC/DC, maka kalian harus siapkan genset gitu. Tapi kalau tidak punya genset, kalian harus mempersiapkan dari awal itu untuk memilih aerator yang AC/DC. Nah selanjutnya, setelah peralatan-peralatan seperti kolam, aerator, genset itu sudah kita beresin, sudah kita siapkan, terus yang perlu kita perhatikan juga itu adalah probiotik. Nah probiotik ini kan hal yang fatal dalam bioflok, dan karena probiotik inilah yang bisa merubah mikroorganisme atau kondisi kolam itu menjadi flok-flok yang bisa menjadi sumber makanan ikan. Sehingga memang probiotik ini nggak ada kalau kalian di kolam bioflok. Jadi dari awalnya itu kalian sudah harus perkirakan kebutuhan probiotik kalian. Terserah mau mereknya apa, carilah probiotik yang memang isinya itu berisi bakteri yang memang bisa membentuk flok. Nah kalau saya itu kan memang menggabungkan antara bakteri pembentuk flok itu dengan lactobacillus. Itu terserah kalian mau gimana baiknya dengan kondisi di lokasi kalian. Intinya stok untuk probiotik sampai panen itu kalian sudah harus siapin. Jadi nggak bakal kelimpungan ketika kalian harus memberikan probiotik ternyata stoknya udah nggak ada, kan itu susah jadinya. Nah faktor kedua yang mengakibatkan kegagalan dalam sistem bioflok itu menurut saya adalah faktor bibit. Nah pada faktor kedua ini saya tidak membahas tentang masalah jenis bibit ikan nila yang cocok untuk bioflok ya. Menurut pendapat saya, bibit nila apapun, baik nirwana, larasati, nila kekar, itu semuanya bisa untuk dibudayakan di dalam sistem bioflok. Nanti perbedaannya itu paling di tingkat SR, terus di tingkat pertumbuhan bobotnya, terus yang mana yang lebih cepat panen, paling di situ sih bedanya ya. Nah yang saya bahas di sini adalah lebih kepada kesalahan kita dalam penebaran bibit. Nah cenderung kawan-kawan kita yang membeli bibit ke tempat pembenihan itu tidak bisa memastikan 100% bahwa bibit yang dibeli itu sehat. Atau sehat itu dalam artian tidak membawa penyakit bawaan dari kolam sebelumnya. Dan ini kan nggak bisa kita buktikan. Nah untuk memastikan ini memang kita harus memiliki kolam karantina. Nah sebelum ikan itu kita tebarkan ke dalam kolam bioflok, sebaiknya dulu kita karantina dulu ikannya. Nah ketika kita butuh kolam karantina sementara kolam kita itu cuma ada satu, karena biaya minim ya, namanya juga pemula kan, akan susah gitu. Kita harus punya kolam lagi untuk membesarkan ikan kita. Ini nggak jadi kerjaan ini, berarti kita butuh aerator lagi. Terus kita butuh kolam lagi, tentunya biaya yang kita keluarkan juga akan semakin besar. Dan untuk menghindari hal-hal seperti ini, makanya saya buatkan sistem bioflok dalam sistem terbalik. Sebenarnya itu sistem kedua ya. Jadi kita tebarkan dulu ikan nila itu ke dalam kolam bioflok kita yang belum terbentuk airnya. Terus setelah itu perlahan-perlahan kita rubah menjadi sistem bioflok. Nah selain itu juga kita harus memperhatikan ukuran bibit yang kita masukkan ke dalam kolam bioflok ya. Ada baiknya kalau kita masih baru memulai kolam bioflok, sebaiknya itu gunakan bibit yang sudah berukuran minimal 7,5 cm atau 3 inci, atau bisa juga 4 inci. Semakin besar semakin bagus. Nah bukan berarti bahwa bibit yang dengan ukuran di bawah ukuran itu kita nggak bisa buat di bioflok. Bisa saja ya, saya pernah juga buat bioflok 1 inci, itu bisa. Bahkan baru benih pun bisa digunakan untuk bioflok.
Hanya kan jangka waktunya akan lebih lama, terus tingkat SR-nya juga akan lebih tinggi. Semakin banyak masalah karena ikannya kan masih kecil-kecil. Makanya supaya kalian tetap semangat, sebaiknya itu pilih bibit yang memang sudah berukuran agak sedikit besar. Ini juga akan mengurangi waktu pemeliharaan kalian, serta ikan juga sudah lebih kuat dengan sistem bioflok yang kita gunakan. Bagi kawan-kawan yang sudah mengikuti program kita Learning by Doing Bioflok bersama saya ya, yang dipandu kolam biofloknya, saya cenderung memang menyarankan untuk menggunakan bibit itu di ukuran 7,5 cm sampai 10 cm. Dan memang saya selalu menyarankan untuk mencari bibit nila merah atau nila larasati. Kenapa? Karena kan kalau nila merah itu lebih cantik ya kalau kelihatan kalau di video. Terus satu lagi, memang selama pengalaman saya, tingkat kehidupan nila larasati atau nila merah itu di dalam kolam bioflok itu jauh lebih tinggi dibandingkan nila nirwana atau nila hitam lainnya. Makanya memang selalu saya sarankan bagi kawan-kawan kita yang belajar ke saya untuk memilih bibit jenis itu supaya dia lebih semangat. Kan kalau bolak-balik mati, instingnya belum timbul, terus dia baru belum paham tentang bioflok dan baru memulai budidaya ikan nila, kalau tiap hari ikannya mati kan bisa stres juga dia gitu. Makanya selalu saya sarankan pilihlah bibit yang larasati atau nila merah untuk memulai awal bioflok. Nah, selanjutnya faktor ketiga yang mengakibatkan kegagalan dalam metode sistem bioflok itu adalah faktor SDM. Maksud saya ini faktor SDM ini adalah lebih ke faktor atau cara kita mengelola kolam-kolam bioflok yang kita miliki. Beberapa contoh kegagalan bioflok yang diakibatkan karena sumber daya manusia. Contohnya itu bisa saya ambil, itu contohnya kesalahan dalam hal memberikan dosis probiotik. Kalian jangan salah ya, kalau dosis probiotiknya itu berlebihan dikasih, ikan juga bisa mati gitu loh. Jadi memang apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Pemberian molase yang berlebihan itu juga nggak bagus. Memang dibutuhkan pengelolaan yang benar dalam hal budidaya ikan nila dengan sistem bioflok ini supaya kalian itu berhasil. Nah, contoh lain yang lebih sederhana itu adalah kesalahan pemberian pakan. Pakan berlebihan di dalam kolam bioflok juga bisa mengakibatkan kualitas air itu jadi buruk. Jadi memang faktor SDM ini bisa dibilang faktor yang sepele sebenarnya, tapi seringkali terjadi dan nggak diantisipasi ya. Makanya memang saya memasukkan faktor kegagalan karena SDM ini ke dalam salah satu faktor kegagalan yang menurut saya itu harus diperhatikan sebelum kita memulai budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Sebenarnya faktor SDM ini menurut saya tidak harus kita itu paham teori ya. Kalian bisa paham teori, punya banyak literasi juga, jika kalian itu tidak memiliki kesabaran atau tidak peka terhadap kondisi kolam kalian, menurut saya itu juga tidak akan berhasil. Kuncinya dalam hal bioflok ini memang harus peka ya. Makanya dari awal video-video saya itu selalu saya mengatakan bahwa jangan lakukan budidaya ikan nila itu atau budidaya ikan itu tanpa menyukai ikannya dulu, atau menyukai atau hobi dulu gitu. Karena memang ketika kalian hobi, ketika kalian suka, maka kalian itu akan semakin sabar. Kalian akan semakin suka, semakin cinta gitu dengan ikannya. Sehingga memang harus kalian itu timbul rasa care-nya. Jadi bukan hanya memahami teori yang tertulis atau membaca buku-buku, tapi juga memang butuh kesabaran. Hal ini sangat perlu ya, hal ini sangat penting dan memang saya lakukan di dalam sistem budidaya ikan nila yang ada di tempat saya. Contoh ya, kalau kita contohnya ikan atau kolam kita tuh lagi berkualitas buruk airnya sehingga ikan mati, terus kita kasih obat, kalian juga jangan berpikir bahwa respon obat itu seperti kalian menggosokkan balsam ke kulit kalian ya, langsung selesai masalahnya. Nggak seperti itu juga gitu. Karena kalian menunggu atau berharap setelah dikasih obat lantas kematiannya berhenti, menurut saya itu juga nggak bakal bisa langsung gitu. Jadi butuh memang proses, butuh kesabaran gitu. Ini hal yang sangat penting, memang harus kita lihat ketika atau harus kita sadari ketika kita itu akan melakukan budidaya ikan itu dalam sistem bioflok. Nah, dari ketiga faktor-faktor yang saya sebutkan sebagai faktor kegagalan dalam budidaya ikan nila dengan sistem bioflok tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa dari 100% tingkat keberhasilan, 50% itu memang dipengaruhi peralatan dan perlengkapan ya. Terus 35% itu dipengaruhi oleh SDM, cara kita mengelola, serta 15% itu dipengaruhi ketika bibit kita tebar. Kenapa bisa saya simpulkan persentase ini? Ini berdasarkan pengalaman saya ya, tidak ada ilmuwan satupun yang mempresentasikan ini. Ini lebih dari saya berbagi pengalaman ke kawan-kawan tentang apa yang pernah saya rasakan. Memang faktor peralatan itu sangat penting. Jadi kalau alat kalian itu sudah bagus, terus perlengkapan kolam kalian itu sudah oke, itu sebenarnya sudah mengantongi keberhasilan itu 50%.
dan kalian cara mengelolanya itu 35% sudah cukup bagus, dan kalian sudah pasti berhasil 85%. Untuk penebaran bibit itu saya masukin 15%, karena menurut saya ketika kalian itu tidak menebarkan bibit sesuai dengan yang bebas penyakit, tidak ada luka, maksud saya itu ketika bibitnya tidak sehat, maka itu akan mempengaruhi tingkat keberhasilan bioflok kalian, sehingga dia masuk dalam faktor kegagalan menurut saya ya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa kita sampaikan di video kita kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan yang akan memulai budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Dan saya juga mau sampaikan, alangkah baiknya jika kita itu berbagi sesuatu hal yang baik dengan rekan-rekan kita ya. Karena ketika hal-hal yang kita bagikan itu bisa memberikan rezeki kepada orang lain, maka rezeki yang kita terima juga akan berlipat ganda, begitu kata orang tua ya. Jadi nggak ada salahnya kawan-kawan yang suka dengan video di channel Bang Gulo ini bisa share video-video yang ada di channel Bang Gulo ini ke kawan-kawan yang lain. Siapa tahu dia membutuhkan hal-hal tentang budidaya ikan nila untuk sebagai penambah pendapatannya di rumahnya ya. Kita kan nggak tahu ya kebutuhannya masing-masing. Terus seandainya kalau kalian butuh perlengkapan atau butuh paket belajar bioflok, kalian bisa DM saya di Instagram @channel_banggulo ya. Di situ saya juga ada menjual paket-paket bioflok yang digunakan untuk belajar buat kawan-kawan pemula di seluruh Indonesia. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila saya yang hadir di video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.